kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara membuat video tutorial tentang cara membuat kelas diagram. Nah, pada kelas diagram ini saya akan menjelaskan tentang struktur dan hubungan antar kelas yang digunakan dalam sistem pemesanan tiket bioskop. Yang pertama, kita akan membuat kelas pengguna. Oke. Untuk di sini pengguna. Nah, di sini pengguna menggunakan ada dua atributnya. Visibility-nya kita buat private ya. Ini user ID. Jadi di kelas ini, kelas pengguna ini adalah kelas dasar yang dia tuh memiliki atribut. Yang pertama yaitu user ID. Nah, tipe datanya itu string. Lalu yang kedua ada atribut password. String juga. Nah, pada kelas pengguna ini ada metode verify login. Verify login ini visibility-nya public ya. Nah, verify login ini fungsinya untuk memeriksa apakah penggunanya dapat masuk ke dalam sistem. Nah, ini kelas yang pertama. Lalu kita masuk ke kelas yang kedua. Kita buat di sini, samping pengguna. Nah, jadi kelas ini namanya kelas pelanggan. Kelas pelanggan ini adalah kelas turunan atau anak kelas dari kelas pengguna. Nah, pelanggan memiliki atribut. Pelanggan memiliki atribut, yaitu yang pertama, customer name. Customer name, string. Lalu yang kedua, ada atributnya yaitu email, string. Nah, metode dari kelas anak pelanggan ini yaitu register. Yang kedua ada login. Nah, jadi metodenya ini untuk masuk ke dalam sistem. Lalu kita buat kelas anak yang kedua. Nah, kelas ini namanya kelas administrator. Administrator. Nah, jadi dia ini merupakan kelas turunan dari kelas pengguna, sama seperti pelanggan tadi. Nah, atributnya itu admin name. Admin name. Lalu, dia cuma punya satu atribut, admin name, sedangkan metodenya juga ada satu, yaitu update katalog. Nah, update katalog ini fungsinya untuk mengelola katalog film yang tersedia di bioskop. Jadi, mereka berdua adalah kelas anak dari pengguna. Jadi, kita gunakan selesai satu kelas. Nah, lanjutnya kita buat kelas yang kedua. Jadi ini kelas pertama dan ini anaknya. Lalu kelas kedua yaitu ada kelas pesanan. Di sini aja ya. Di sini. Kelasnya namanya pesanan tiket. Jadi kelas pesanan tiket memiliki atribut Jadi kelas pesanan tiket ini memiliki atribut order ID. Yang kedua ada atribut customer ID. Ada order ID, order date. Lalu ada atribut yang keempat itu total amount. Dan kelas ini memiliki metode place order yang gunanya untuk memproses pesanan, dan yang kedua ada cancel order yang digunakan untuk membatalkan pesanan. Jadi
Kelas ini berasosiasi dengan kelas pelanggan. Jadi dia menyimpan data pesanan. Nah, jadi selanjutnya itu kelas pesanan tiket reguler dan yang pertama itu kelas pesanan tiket reguler. Jadi kedua kelas ini merupakan kelas pesanan tiket reguler ini merupakan turunan dari kelas pesanan. Jadi dia memiliki atribut tiket price yang fungsinya untuk menunjukkan harga tiket dan dia memiliki metode untuk memproses pesanan reguler. Jadi metodenya itu proses reguler. Nah, ini dia merupakan anak pertama. Selanjutnya ada yang kedua itu pesanan tiket VIP. Sama seperti pesanan tiket reguler, salah atributnya itu tiket price yang menunjukkan harga tiket dan metodenya proses VIP untuk memproses pesanan tiket. Nah, lalu selanjutnya kita akan membuat kelas yang ketiga. Kelas yang ketiga itu kursi. Kelas kursi. Kelas ini memiliki atribut yang pertama yaitu seat ID. Lalu kelas yang kedua status, tipe datanya string. Tapi eksempel dia itu bisa bernilai available atau reserve. Jadi antara dua itu saja. Available, reserve. Metodenya itu check seat availability. Yang fungsinya untuk menampilkan jadwal, fungsinya untuk memeriksa apakah kursi itu tersedia atau tidak. Lalu kelas yang selanjutnya, kelas keempat yaitu kelas film. Nah, jadi kelas ini menyimpan informasi tentang film yang tersedia. Atributnya itu ada yang pertama, film ID. Yang kedua ada title. Dengan metode show schedule. Show schedule ini untuk menampilkan jadwal tayang film. Lalu kelas yang selanjutnya itu kelas kelima, ada kelas tiket. Jadi kelas ini menyimpan data tentang tiket yang dipesan. Jadi atributnya itu yang pertama. Atributnya yang pertama, tiket ID. Yang kedua, seat number. Yang ketiga yaitu price. Dengan metodenya print ticket. Print ticket ini digunakan untuk mencetak tiket yang sudah dipesan. Lalu yang terakhir,
kelas ke-6 itu kelas pembayaran. Nah, kelas pembayaran ini berarti setiap pesanan harus memiliki satu pembayaran yang terkait. Dan kelas pembayaran ini memiliki atribut yang pertama yaitu payment ID. Dan yang kedua, order ID. Lalu yang ketiga ada payment status. Dan dia memiliki metode proses payment. Fungsinya untuk memproses pembayaran. Yang kedua ada confirm payment. Fungsinya untuk mengkonfirmasi pembayaran. Nah, sudah kita buat. Setelah ini, habis itu kita sekarang akan membuat relasi hubungan antar kelas-kelas yang ada pada kelas diagram pemasaran tiket bioskop ini. Jadi, yang pertama itu kelas kursi. Jadi kelas kursi ini memiliki hubungan agregasi dengan kelas pesanan. Jadi setiap pesanan itu berarti bisa memiliki kursi yang terkait. Pesanan tiket memiliki kursi yang terkait. Jadi kita buat untuk agregasi simbolnya kotak tidak penuh. Ini kita hubungkan dengan kursi. Lalu selanjutnya kelas film ini berasosiasi dengan kelas pesanan tiket. Asosiasi namanya dengan garis tidak lurus. Garis lurus saja. Kelas 3 ini juga berasosiasi dengan kelas pesanan. Lalu kelas selanjutnya itu kelas pembayaran. Nah, kelas pembayaran ini hubungannya dengan pesanan tiket yaitu komposisi. Jadi setiap pesanan itu harus memiliki satu pembayaran yang terkait. Nah, di sini kita hubungkan kita buat hubungannya yaitu komposisi lambangnya dengan persegi yang bola ketupat yang penuh. Nah, jadi beginilah kelas diagram tentang pemasaran tiket bioskop yang dapat saya buat. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.